Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Andus Najarudin Tobun MM, dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Nubai Jayapura pada program studi Ekonomi Pembangunan. Identitas mata kuliah. Mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Jumlah SKS 3, kode mata kuliah MKK M208, semester 2. Sifat mata kuliah wajib. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai konsep yang berkaitan dengan implementasi hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku di bidang ekonomi pada umumnya, dan kegiatan bisnis pada khususnya. Sejak pendirian perusahaan, pengelolaan, pengembangan hingga pembubaran bisnis, serta dengan permasalahannya. Selain itu, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan pada semester awal pada program studi ekonomi pembangunan. Mata kuliah ini membahas tentang sumber-sumber hukum, norma hukum, hukum ekonomi, subjek hukum dan objek hukum, kebenaran yang bersifat sebagai pelunasan hutang, hukum perdata yang berlaku di Indonesia, asas sah dalam hukum perikatan, standar kontrak, macam-macam perjanjian, syarat sah perjanjian, saat lahirnya perjanjian, dan pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Capaian materi pada bidang pertama. 1. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, capaian kedua, mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Kemudian capaian ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi sejarah, pengertian dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, serta sistematika hukum perdata yang berlaku. Capaian keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dasar hukum, asas-asas perikatan, serta wan prestasi dan hapusnya perikatan. Yang kelima, capaian kelima, mahasiswa mampu menjelaskan hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlijk Wetboek atau BW. Capaian keenam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, berlakunya hukum dagang, hubungan pengusaha dan pembantunya, pengusaha dan kewajibannya. Capaian ketujuh, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teori bentuk-bentuk badan hukum, peserta perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan hukum milik negara. Kemudian capaian ke-8, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, prinsip, haki, klasifikasi, dan cara permohonan haki. Capaian ke-9, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, prinsip, haki, klasifikasi, dan cara permohonan haki. Capaian ke-10, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hak dan kewajibannya dari konsumen dan pelaku usaha, serta perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Capaian ke-11, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, serta sanksi bagian 1. Capaian ke-12, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
serta kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, serta sanksi bagian 1. Capaian mata kuliah bagian 13. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, serta sanksi bagian 2. Capaian ke-14. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian sengketa dan kemungkinan sengketa yang mungkin timbul dalam bidang ekonomi, dan serta cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan legitimasi. Sistem pembelajaran. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Narus Najarudin Tuatubun MM. Jumlah pertemuan 16 kali pertemuan tatap muka. Bobot SKS 3. Beban waktu pembelajaran 3 kali 50 tatap muka dan 3 kali 60 belajar mandiri dan 3 kali kegiatan akademik terstruktur. Ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.